Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Sebelumnya, gampangannya seperti ini. Ketika misalkan kita tuh tahu bahwa orang yang kerjaannya cuma makan tidur, itu badannya akan berbeda dari orang yang misalnya sering ke gym, sering jogging, renang, dan lain sebagainya. Ya kan, kebayangkan perbedaan bentuk tubuhnya seperti apa? Bener banget, yang satu akan obesitas, yang satu akan ideal, anggapnya seperti itu. Nah, hal tersebut itu ada hubungannya dengan yang namanya metabolisme. Nah, kita akan pelajari. Jadi, secara pengertian metabolisme itu adalah metabolisme serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Nah, jadi ketika misalkan kita makan, itu proses makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan diolah sehingga nantinya menjadi energi, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika mengolah tersebut itu ada peran yang namanya enzim. Ada peran enzim di mana dia itu berfungsi sebagai biokatalisator. Apa sih biokatalisator itu? Biokatalisator itu artinya adalah si enzim ini bisa mempercepat proses-proses biologi yang terjadi tanpa mengubah struktur kimianya. Jadi, enzim itu adalah senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi sendiri itu adalah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ke dalam grafik, misalkan kalau yang tanpa enzim ya, kita gambarkan sebentar. Ini adalah produk, ini adalah reaktan. Jadi kalau tanpa enzim mungkin dia butuh energi seperti ini, misalkan segini. Nah, atau kita tulis titik-titik aja. Energinya jadi tinggi nih kalau dia itu tanpa enzim. Tetapi kalau dia menggunakan enzim, energinya yang dibutuhkan jadi seperti ini, dimana ini berarti dengan enzim. Nah, perbedaannya tuh seperti itu. Nah, di bagian ini itu namanya disebut sebagai energi bebas. Jadi reaksinya itu akan berlangsung lebih cepat dengan sedikit energi bebas yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian untuk komponen enzim sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya enzim sederhana. Kemudian untuk yang kedua itu ada yang namanya enzim kompleks. Biasanya kita sebut sebagai holoenzim. Nah, komponen holoenzim itu ada dua. Yang pertama ada komponen protein yang kita sebut sebagai apoenzim, dan yang satunya itu adalah komponen non-protein. Nah, di mana untuk yang apoenzim dia bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Jadi dia akan mudah yang namanya terdenaturasi. Kemudian untuk yang non protein dia bersifat termostabil. Jadi tidak mudah
rusak karena panas. Kemudian untuk contoh dari komponen non-protein itu ada yang namanya koenzim, di mana ini berupa senyawa organik. Misalnya ada vitamin NADH dan koenzim A. Kemudian ada juga nanti yang namanya kofaktor. Nah, kalau kofaktor ini senyawa logam anorganik. Contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Kalau misalkan kita gambarkan, maka bisa kita tuliskan bahwa ini misalkan enzim yang holoenzim ya, holoenzim. Kemudian di sininya itu ada yang namanya apoenzim. Lalu yang biru tua ini adalah koenzim. Kemudian yang pink itu adalah kofaktor. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian berdasarkan struktur enzim, enzim itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian sisi aktif. Nah, sisi aktif ini biasanya dia akan ditempeli oleh yang namanya substrat. Jadi di sini kita anggap sebagai substrat. Ya. Jadi kita tuliskan. Kemudian selain itu ada juga yang namanya sisi alosterik. Sisi alosterik ini salah satu sisi selain yang sisi aktif, di mana dia bisa menempel dengan yang namanya kofaktor atau aktivator. Dan di bagian ini itu juga bisa diganggu oleh yang namanya inhibitor non-kompetitif. Selanjutnya ada juga misalkan inhibitor non-kompetitif itu kita gambarkan sebagai seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sisi aktif itu juga bisa diganggu dengan yang namanya inhibitor kompetitif yang bisa mengganggu substrat. Makanya dia memiliki struktur yang hampir mirip seperti yang substrat. Kemudian yang perlu kita ketahui, ketika misalkan enzim itu mengikat substrat, dia akan menghasilkan produk baru. Kemudian kita perlu tahu bahwa kerja enzim itu sangat spesifik. Apa sih maksudnya spesifik? Spesifik itu maksudnya adalah di mana sisi aktif enzim itu selektif. Selektif itu milih-milih ya terhadap bentuk substrat yang akan dikatalisis. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, enzim itu hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi dia tidak mengubah produk akhir. Kemudian enzim itu bekerja secara spesifik. Jadi misalkan enzim maltase, ya dia hanya bisa memecah maltosa gitu ya. Kemudian enzim merupakan protein, jadi akan dipengaruhi pH dan suhu. Ketika suhunya rendah, itu akan menghambat kinerja dari enzim. Lalu, yang keempat, enzim itu bekerja secara reversibel atau bisa bolak-balik. Kemudian, enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit.
kemudian dia berupa koloid dan dapat bereaksi dengan substrat asam ataupun basa. Dan yang terakhir itu bisa digunakan berulang kali. Kemudian ada dua teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yang pertama, teorinya itu adalah teori gembok kunci atau teori kunci gembok, dan yang kedua adalah teori ketetapan induksi. Nah, gambarnya bisa kalian lihat. Untuk teori yang pertama, kunci gembok, ini kan bisa kalian lihat ya gambarnya. Di sini sisi aktif enzimnya itu sesuai dengan si substrat. Ini substrat nih. Sehingga ya enzim tersebut langsung bisa mengikat substrat tersebut sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau misalkan enzimnya itu rusak karena pH ataupun suhu, misalkan karena pengaruh pH dan suhu, itu akan mengakibatkan si enzimnya akan berubah sisi aktifnya dan tidak lagi bisa mengikat si substrat tersebut. Maksudnya seperti itu. Sedangkan untuk teori yang ketetapan induksi, kalian bisa lihat bentuknya di sini enzimnya, sisi aktifnya kan tidak sesuai dengan substrat. Tetapi melalui beberapa tahap, pada akhirnya mereka tuh match atau cocok. Artinya apa? Artinya sisi aktif enzim itu bisa berubah lebih fleksibel bentuknya, menyesuaikan si substrat. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja dari enzim, di antaranya yang pertama ada suhu, kemudian ada perubahan pH, ada konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat-zat pengikat atau aktivator, dan juga zat-zat penghambat. Nah, untuk suhu, kita bahas yang poin suhu ya. Jadi, suhu itu nggak boleh terlalu tinggi dan juga nggak boleh terlalu rendah. Kalau misalkan dia terlalu tinggi, maka dia akan bersifat merusak atau kita sebut sebagai denaturasi protein. Tetapi kalau terlalu rendah itu juga akan menghambat. Nah, kalau untuk suhu pada manusia itu enzimnya normal bersuhu 35 sampai 40 derajat Celcius, sedangkan untuk bakteri sekitar 70 derajat Celcius.